yang pepesan kosong adalah kubu AHY, ya bukan DPP Partai Demokrat KIB Deli Serdang. Tentu masih tersisa beberapa hal yang kami anggap tetap harus diwaspadai. Saya mengatakan, walaupun kita sudah melewati badai besar, ujian yang berat, tetapi tidak boleh lengah. Justru ujian itu bisa datang dan pergi dalam format yang mungkin berbeda. Kalaupun ada sisa, misalnya dalam urusan hukum, ya kita hadapi dengan baik. Kami punya tim hukum yang solid juga. Ya mudah-mudahan semua bisa akhirnya selesai, baik secara politik, secara hukum, dan tentunya kita bisa move on dan fokus kembali kepada kerja-kerja untuk rakyat. Ya, kita sangat optimis ya, tentu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang kita lakukan ini adalah perjuangan yang betul-betul sesuai dengan norma-norma hukum, dan kita yakin kita yang menang. Politik tentu harus jaga terus. Saya tidak ingin punya praduga yang lain-lain, tapi yang jelas namanya juga politik. Tidak pernah ada kata awal dan tidak pernah ada kata akhir. Jadi selalu ada dinamika yang harus kita ikuti. Bagaikan ini ombak, kadang tinggi, kadang juga tenang, tapi juga tidak boleh kita anggap tidak ada ombak sama sekali. Jadi saya merasa lebih baik kita mempersiapkan diri tadi dari aspek legalnya, aspek politik, tapi juga kedekatan kita dengan rakyat itu juga menentukan. Kalau kemarin tidak ada tekanan yang kuat dari rakyat terhadap isu ini, bisa jebol juga. Artinya semua saling berpengaruh. Artinya saya katakan kepada para kader, mungkin kita bisa mencetak sejarah. Ketika itu ya, akhirnya tanggal 31 Maret diumumkan oleh pemerintah penolakan terhadap KLB Deli Serdang. Saya katakan mungkin, tapi kita jadikan itu kenyataan, mencetak sejarah baru yang positif. Karena lagi-lagi saya katakan ini bukan hanya sejarah buat Partai Demokrat, bukan hanya untuk AHY terlalu kecil, tapi juga sejarah untuk semua. Nah, oleh karena itu saya mengatakan ya sebaiknya kita kelola ini dengan baik. Tidak boleh ada kata ini kan sesuatu yang mengada-ngada. Betul, bagi kita nggak masuk akal sehat. Tapi ini gerakan yang serius, yang dimotori, didalangi oleh mereka yang berkomplot dengan salah satu aktor kekuasaan. Mereka yang merasa terusik juga ketika Demokrat diperlakukan seperti itu, seolah-olah ingin dirampas begitu saja kedaulatan dan eksistensinya, sehingga menggerakkan berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya aktivis loh, tapi juga mahasiswa, termasuk berbagai kelompok profesi, alim ulama, dan pemuka agama lainnya datang kemari dan juga memberikan doa, simpati, dan dukungan. Saya bahagia karena artinya ada kepedulian dan juga tergerak hati masyarakat kita untuk meyakinkan agar demokrasi tetap hidup di Indonesia. Tidak mungkin dan kami tidak percaya kalau kemudian pengadilan misalnya memenangkan kubu AHY dengan anggaran dasar seperti itu, gitu. Karena kami yakin dan percaya pengadilan kita di Indonesia adalah pengadilan yang pro demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena itu kami sangat berkeyakinan kami akan memenangkan ini karena bersama kami adalah barisan rakyat, bukan barisan tirani, bukan barisan keluar sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh AHY bahwa mereka lah yang paling demokratis. Itu sebetulnya hanya lip sync saja. Ya, hanya dramaturgi saja seakan-akan mereka demokratis, tapi prakteknya adalah sewenang-wenang, prakteknya adalah tirani. Kami adalah barisan bersama kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia yang selama ini ditindas sewenang-wenang. Karena kami lihat sejak 2017 itu Partai Demokrat pimpinan Pak SBY waktu itu dan lanjut sampai akhir sekarang ini melakukan pungutan yang totalnya kalau kami hitung estimasinya sampai saat ini sudah mencapai 236 miliar lebih. Nah, kemana uang yang dipungut itu digunakan dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Dan pungutan terbesar itu kontribusinya adalah ketua-ketua DPC atau DPC seluruh Indonesia dan rekan-rekan kami anggota DPRD kabupaten kota. Jadi kami yakin dan percaya perjuangan kami ini tidak sendiri, didukung oleh kader-kader Partai Demokrat di daerah yang takut menyuarakan ini. Kami juga yakin didukung oleh pakar-pakar, pengamat-pengamat, intelektual kita yang pro demokrasi. Kami yakin, mari kita lawan tirani yang ada di dalam Partai Demokrat.
Anggota DPR RI fraksi Demokrat Irwan Veko menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggugurkan gugatan ADART yang dilayangkan kubu KLB terhadap pengurus Partai Demokrat. Menurut Irwan, gugurnya gugatan tersebut menunjukkan bahwa kubu Muldoko tidak memiliki kesiapan, baik dari secara substansi maupun bukti. Selain itu, gugurnya gugatan ini menunjukkan tidak ada rasa hormat kubu Muldoko CS terhadap lembaga peradilan. Ini makin menegaskan jika KLB Muldoko itu hanya pepesan kosong yang ingin mengkudeta Demokrat. Keadilan benar-benar menemukan jalannya sendiri. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan legalitas yang kuat di mata hukum dari Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Deli Serdang pimpinan Muldoko. Agus Harimurti Yudhoyono memetik kemenangan lagi, setelah Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatan hukum pelaku Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Deli Serdang yang menggugat Agus Harimurti Yudhoyono. Penolakan itu tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 167 PDT Susparpol 2021 PN JKT PST. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara, Halut Julius Dagilaha yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara. Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat, Muhajir mengatakan, setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung Kepala Staf Presiden, Muldoko dan Joni Allen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4, ujar Muhajir dalam keterangan tertulisnya kemarin. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kata dia, menunjukkan berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum. Kami sangat bersyukur, karena permintaan kami agar pengadilan menolak gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan majelis hakim, katanya. Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan. Amar putusan perkara nomor 167 itu menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menggugat 12 mantan kader Partai Demokrat terkait perbuatan melawan hukum. Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus ditempuh untuk mencegah post-truth politik, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang, sebagai upaya menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita, ucapnya. Polemik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat tampaknya belum berhenti. Hingga kini, Partai Demokrat kubu Muldoko belum juga menyerah. Juru bicara Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang Muhammad Rahmat membantah jika gugatan dari pihaknya disebut dikalahkan oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa perkara ex-ketua DPC Halmahera Utara ini harus melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu sebelum ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tidak berarti penggugat kalah dalam perkara tersebut karena masih pemeriksaan awal, formil, dan belum masuk pemeriksaan pokok perkara. Putusan sela harus melalui Mahkamah Partai bukan berarti penggugat kalah tetapi hanya menambah waktu dalam melakukan due process of law saja, ujar Rahmat kepada wartawan, Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Terhadap putusan sela tersebut, Rahmat mengatakan penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi untuk membantah putusan sela di tingkat pengadilan negeri. Terutama karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan status Mahkamah Partai Demokrat yang disfungsional atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Kami berharap di tingkat kasasi, Hakim MA dapat memberikan putusan yang benar terkait dengan kompetensi absolut dengan mempertimbangkan status Mahkamah Partai Demokrat yang disfungsional, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan kembali di tingkat pengadilan negeri, jelasnya. Selain itu, Rahmat mengungkap penggugat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai bila putusan kasasi memperkuat putusan pengadilan negeri. Dia lantas menjelaskan bahwa jika dilihat secara politik, justru skor saat ini adalah 4-1. Nilai 4 untuk kubu Muldoko dan nilai 1 untuk kubu Agus Harimurti Yudhoyono.